Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan selamat berbuka puasa. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Oresuki. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pagi hari di kediaman rumah Joro, Joro baru bangun tidur, lalu berjalan menuju dapur. Di dapur dia disambut oleh ibunya yang lagi masak. Si Joro hari itu libur, karena Sabtu dan Minggu kemarin festival. Terus ibunya tahu kalau Joro bakalan makan siang bareng temennya, jadi gak usah masak. Si Joro merasa aneh, kenapa bisa tahu ibunya? Yang ternyata di tengah rumah ada si Pansy, teman-teman. Setelah itu, mereka sarapan bersama dan menanyakan kenapa Pansy bisa ke sini. Katanya gak sengaja ketemu ibunya di jalan. Jadi ibunya mengajak Pansy, dan juga sebelumnya Pansy dan ibunya Joro pernah bertemu pas mau beli buku. Lalu Pansy memberikan tiket buat liburan hari itu. Singkat cerita, mereka sampai di tempat liburannya yang ternyata tempat pemandian yang mereka pilih. Joro auto senang karena bisa lihat cewek-cewek mantep di situ. Tak lama, Himawari datang dengan pakaian yang minimalis gitu. Sekilas dia kayak anak kecil menurut Mimin. Tak lama, datang si Cosmos. Karena dia udah senior, jadi pakaian dia lumayan standar. Orang-orang kalau pergi berenang kayak gitu. Yang gak wajar adalah Pansy. Pakaian dia terlalu mungkin di atas senior ini mah. Mungkin masternya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Mereka bermain-main di sana. Singkat cerita, Joro pergi buat beli minum. Dia ikut ngantri di sana. Di depan Joro ada cewek berambut merah yang ternyata itu cewek geng yang waktu di sekolah itu. Tapi Joro tidak mengenal cewek tersebut. Lalu si cewek tersebut meminta saran kepada Joro. Kalau melakukan kesalahan harus gimana? Joro menjawab cukup dengan meminta maaf aja. Tapi cewek itu gak percaya. Masa meminta maaf doang? Terus Joro sedikit berpikir dan tetap aja jawabannya sama. Lalu Joro memberikan kata-kata mutiara gitu. でも、で何かしたいって純粋な気持ちがあるならきっと相手に伝わりますから。 Akhirnya, si cewek hatinya bisa tersentuh, lalu meminta saran warna rambut yang disukai Joro. Joro menjawab, dia suka warna hitam. Singkat cerita, Joro udah dapat minumannya. Pas mau balik, cewek itu memberikan minuman kepada Joro. Katanya ucapan terima kasih. Lalu dia pergi. Pas sampai di tempat teman-temannya, ketiga cewek berebut untuk bisa main bareng Joro. Yang Himawari pengen serodotan, si Cosmos pengen main lumba-lumbaan, dan si Pansy pengen mandi air panas. Karena biar adil, si Joro minta buat satu-satu. Lalu para cewek memberikan challenge. Siapa yang buat Joro senang, berarti dia pemenangnya. Dan yang menang bisa minta apa aja. Si Joro udah pasrah. Permainan yang pertama adalah serodotan. Si Joro mikir 2 kali. Kalau dia mungkin bakal dapat banyak. Main sama 3 cewek. Permainannya dimulai. Pas udah meluncur, celana si Joro terlepas dan celananya berada di atas kepala si Himawari. Si Joro malu di situ karena takut kelihatan. Tak lama, Sanchan datang dan menghalangi pandangan si Himawari. Yang kedua main lumba-lumbaan dengan si Cosmos. Si Joro udah siap,
Tapi ada bocil bilang kalau mereka sedang pacaran. Karena si Cosmos itu baperan sama suka halu, alhasil dia ngehalu sampai lupa kalau Zoro udah jalan sendirian. Tapi untungnya Sanchan menemaninya. Lalu yang ketiga pemandian air panas sama Pansy. Mereka di situ saling berterima kasih tentang kejadian yang udah terjadi. Tapi ketika Pansy ke rumah Zoro, dia melihat buku Zoro yang mencurigakan. Si Zoro udah panik karena nggak mau dibocorin. Dan lagi-lagi, Sanchan menjadi penyelamat Zoro. Lalu Pansy pergi. それで本の内容だけどパンジー。そうねなら Singkat cerita, udah sore, waktunya pulang. Tapi mereka meminta buat memilih pemenangnya. Dan yang Zoro pilih adalah サンちゃん以外にはやろうぜ親友そうすっか親友 dia memilih Sanchan. Karena dia selalu ngebantu si Zoro terus. Keesokan harinya, Zoro sekolah. Dia melihat-lihat foto kemarin. Tak lama kemudian, datang anak buah geng wanita berambut merah. Secara mendadak, mereka meminta maaf kepada Zoro karena udah nuduh dia dan lain-lain. Zoro memaafkan mereka semua. Terus tak lama setelah itu, datang cewek lagi. Yang ternyata itu ketua gengnya, namanya Sasankua. Rambut dia secara mendadak diganti jadi warna hitam, sesuai selera si Zoro. Dia pun meminta maaf kepada Zoro. Setelah itu, diceritakan setahun lalu pas Sanchan kalah di final. Si Zoro beli sate goreng yang banyak banget buat ngehibur si Sanchan karena itu makanan kesukaannya. Yang jual malah termotivasi dengan Zoro yang peduli sama kawannya. Cantik pula si anak itu. Pas Zoro mau pulang, si penjual nanyain nama ke si Zoro. Singkat cerita, kembali ke sekolah. Tak tahu kenapa, ada cewek murid baru mencium tangan si Zoro. Padahal banyak orang di situ. Si Zoro udah gak ngerti lagi. Terus Pak Guru menyuruh cewek itu memperkenalkan diri. Yang ternyata dia adalah Yoki. Panggil aja Subaki. Dia pindah karena keluarganya pindah jualan. Jadi dia ikut. Dia berjualan sate goreng. Namanya Sate Yoki. Di situ Zoro keinget cewek yang jualan itu, yang ternyata benar. Si Sanchan yang dengar itu langsung berdiri. Karena langganannya, dia memberitahu secara spesifiknya. Setelah itu, Zoro terus dirayu sama Yoki, yang membuat Himawari, Sasankua, dan Asunaro kesal. Si Sasankua mungkin yang lebih panas, karena dia yang paling dekat. Ketika ditanya, dia pura-pura tidak suka dengan Zoro. Alhasil si Zoro juga ikutan gak suka. Si Himawari juga bakalan memberitahu si Cosmos sama si Pansy. Singkat cerita, Zoro mulai merasa aneh. Mungkin aja ini adalah jebakan. Karena cewek itu tiba-tiba aja suka. Setelah pelajarannya selesai, Zoro dibantu Yoki beres-beres. Tapi Yoki di situ masih aja menggoda si Zoro. Si Zoro terus suujon sama si Yoki. Sampai-sampai di jalan, nggak lihat-lihat. Kalau di depan dia ada kulit pisang. Tapi untung aja, Yoki membantunya. Tapi tangannya itu woi, diem-diem baik. Enak gak? Enak gak? Enak lah, masa enggak? Lalu si Yoki nawarin makan siang. Karena dia bawa lebih. Dan kebetulan juga, si Zoro kagak bawa. Di situ yang tadinya mau waspada sama Yoki, pas dia ngomong yang membuat hati Zoro tersentuh, alhasil jadi bodoh amat. Singkat cerita, mereka ke perpustakaan. Kini Yoki ikut bergabung. Pas mau makan siang, ternyata Cosmos juga bawain buat Zoro. Tapi keburu Yoki yang memberikan terlebih dahulu. Alhasil dia kecewa. Pas dibuka kainnya, si Cosmos membawa 4 kotak makan. Di situ Zoro karena gak tega, dia minta sedikit pada Zoro. Alhasil mood dia balik lagi. Tapi di sisi lain, Pansy kayak cemburu gitu. Si Himawari sama si Sanchan udah mau siap-siap buat tanding nanti.
Lalu Shioki menanyakan keahlian si Zoro, tapi kayaknya nggak ada. Singkat cerita, mereka selesai makan. Cuman tersisa Zoro sama Pansy di sana. Dan benar saja, Pansy agak sedikit marah sama si Zoro. Lalu Pansy memberikan pinjaman buku berharganya si Pansy, karena supaya ada topik berbeda dari mereka. Alhasil, Zoro mengambilnya. Pas pulang sekolah, Zoro membeli sesuatu gitu. Tapi tiba-tiba, Himawari mendabrak Zoro dari belakang, yang membuat dia terjatuh. Himawari mengingatkan kalau ulang tahunnya sebentar lagi, tapi Zoro di situ nggak peduli. Setelah Zoro pulang ke rumahnya, dia mencari buku Pansy yang tidak ada di tasnya. Si Zoro panik dan menduga kalau buku itu jatuh pas Himawari nabrak tadi. Alhasil, dia malam-malam mencari di sana. Tak lama kemudian, ada dua cewek menghampiri Zoro. Dia adalah Cherry sama Suhimichi. Mereka berdua menawarkan bantuan kepada Zoro. Si Zoro senang, ada yang bantuin. Singkat cerita, Zoro belum menemukan juga. Tak lama kemudian, kedua cewek tadi balik lagi. Berita baiknya, mereka menemukan buku itu. Dan kabar buruknya, buku itu kotor. Si Zoro di situ berpikir bakalan gantiin dan mau beli lagi. Tapi kata Cherry, buku itu harganya sangat mahal. Sampai-sampai Zoro shock mendengarnya. Karena mungkin langka bukunya. Si Cherry juga punya teman yang punya buku tersebut. Terus si Zoro dikasih tahu tempat kalau dia benar-benar mau membelinya. Singkat cerita, Zoro sekolah. Pas yang lain mau makan siang, si Zoro sibuk mencari pekerjaan buat ganti buku si Pansy. Karena Himawari kesal, dia mengambil bukunya. Si Cosmos bawa bekal. Ini jadi 5 lapis. Terus Shioki menawarkan buat kerja di tempatnya. Gajinya 1.500 yen per jam. Alhasil Zoro menerimanya dengan senang hati. Si Pansy bakalan kesepian. Karena Zoro harus kerja sepulang sekolah. Lalu Zoro pengen ngobrol dengan Pansy. Pas mereka ngobrol kalau bukunya kotor, si Pansy agak sedikit kecewa di situ. Ya mau gimana lagi? Si Pansy menyuruh Zoro buat jangan kerja dan temenin Pansy aja di perpustakaan. Tapi karena keputusan Zoro udah bulat mau ganti, alhasil Pansy gak bisa ngapa-ngapain. Dia pergi dengan rasa agak sedih mungkin. Setelah itu, Zoro kerja buat pertama kalinya. Disitulah bermulai giliran Shioki deket-deket sama si Zoro. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, matane, bye-bye.